eksperimental itu adalah sebuah cara kita untuk proses kita bereksperimen dengan musik. Jadi bukan sebuah genre sih. Jadi approach kita untuk mendekati untuk membuat sebuah pendekatan musik yang baru. Aku melihat musik noise itu adalah musik yang mencoba merespon keadaan masyarakat modern. Kenapa begitu? Masyarakat modern kan sekarang ini berisik gitu ya. Kebisingan itu ada di mana-mana. Semua berisik. Gak mungkin ibaratnya musik noise itu ada di zaman orang purba gitu ibaratnya, atau di zaman dunia belum seberisik ini gitu. Karena begitu berisik gitu kan, jalanan selalu ada suara berisik bising, makanya cenderung lahir di lingkungan yang industrial gitu. Lingkungan yang cenderung industrial. Indonesia lebih tepat sekali namanya gitu, karena bising banget kan, di mana-mana ada suara. Membuat musik itu mereka membuat gimana caranya bisa bersaing dengan suara-suara itu, bahkan bisa diperhatikan daripada kelingan suaramu saya selalu memilah antara yang populer dengan yang akademis gitu, yang anak musik banget gitu. Sebenarnya ada dua, aku ngelihat sebenarnya ada dua kubu itu kalau ngelihat, karena kalau saya sendiri kan ada di ranah yang populer ini gitu. Ranah yang populer yang maksudnya dengerin misalnya katakan kayak Merzbow gitu, atau Sik gitu. Itu kan ranah yang sangat populer gitu. Band-band yang populer memainkan musik populer gitu. Meskipun musiknya aneh tapi kan itu ranah yang populer gitu. Dan ada juga yang orang-orang seperti Pak Iwayan Sadre gitu. Itu kan dia lebih ke musik di ranah seni gitu dan akademis gitu. Jadi saya selalu melihat dua itu, ada dua wilayah itu, dan sampai sekarang aku masih melihat itu belum tidak ada koneksi antara dua wilayah ini. Di mungkin 4 atau 3 tahun terakhir ini ada yang menjembatani, seperti anak-anak dari Arts Music Today, seperti si Tony Mariana itu, dia mulai dekat misalnya dengan Ruli atau dengan Senyawa lah gitu. Nah, aku memaknai eksperimentalku sakjane ku lebih ke ekspresi terus mencari bunyi yang bisa mewakili ekspresi itu sendiri, karena aku pribadi bisa beranggapan soundscape atau suara-suara yang ada di keseharianku itu sebagai musik. Kalau aku di depan tadi ngomong bahwa itu bisa ditulis karena ada repetisi, walaupun tidak selalu konkret repetisinya, tidak selalu detail, tidak selalu konsisten, tapi ada. Seperti kalau kita tiap hari di rumah gitu, tangi esok mungkin pasti dengar suara wong nyapu, lawang dibuka, jendela dibuka, dan itu tiap hari ada. Ketepatan waktunya tidak selalu konsisten, cuman itu selalu ada, dan gue di musik gue jadi bunyi-bunyi yang menyelimuti terus, dan gue berirama. Nah, aku bisa menganggapnya sebuah musik. Penjelasannya, tak pikir aku bisa menjelaskannya seperti itu. Ya, ini kan rumahku tuh di daerah Lempuyangan, jadi aku jam 7 sebelum jam 7 ki mesti krungu suara sepur, do langsir, suara tetek sepur. Baru ini awan misalnya hari libur itu jam 10 mesti ada pesawat lewat. Terus orang dodol ronde nek bengi, sore itu pasti ada dodol bakso barengan karo dodol sate, suara wong Madura. Iki gawe irama nek arep ndaki-ndaki irama kehidupan. Nah, bunyi nih kok sing dirasake dudu secara visual. Ya, aku bisa menikmati semua itu. Nah, untuk sekarang sih
ya masih sebuah musik yang terpinggirkan lah, non konvensional, non mainstream sebetulnya. Noise musik ataupun eksperimental ataupun improvisasi buat saya memang apa ya namanya, satu yang menarik sebenarnya gitu. Satu yang menarik karena di situ kita bertemu dengan suara-suara yang sebenarnya nggak pernah kita duga sebelumnya sebenarnya. Terus buat saya memang musik ataupun proses bunyi seperti itu apa ya, nggak ada batasan sebenarnya, nggak ada batasan mau dibuat seperti apa, mau diciptakan seperti apa. Sebenarnya tadi definisinya non konvensional juga itu bagi saya juga masih rancu ya. Yang saya lebih pertanyakan tuh lebih ke noise yang mewakili Indonesia itu sendiri sih sebetulnya. Noise tadi karena Indonesia sangat kaya ya, dari eksplorasi suara tradisional yang sudah terjadi atau dalam kontemporer sekarang. Tapi yang terjadi sekarang masih noise-nya Indonesia ini masih mencari bentuk-bentuk yang lebih mewakili identitasnya scene ini sendiri sih. Nah, halo lah, non waro ning ndi? Oh. Sebagai bentuk lain cara aku berekspresi, karena aku sebagai seorang seniman, jadi dalam medium dua dimensial, menggambar, melukis, di suara aku main noise, justru malah itu lebih jujur aku pikir. Suatu bentuk kejujuran aku dalam berkarya lah. Kadang aku ngibaratinnya malah kayak melukis abstrak gitu, dimana kesunyian itu adalah kanvasnya, suara itu adalah warnanya, dan gears itu adalah kuasnya. Kenal musik noise tuh karena
saya suka musik-musik garage rock dulu. Jadi di musik garage rock tuh saya selalu ada kayak apa namanya, komponen feedbacknya, dan dari situ penasaran kenapa kok feedbacknya harus dihadirkan di musik kayak gitu. Terus kebetulan di rumah saya habis dibeliin sama papa saya, dibeliin efek gitar digital yang aneh-aneh itu, banyak fitur-fiturnya. Terus saya iseng-iseng mainan feedback, terus saya gabungin sama efek itu, muncul noise-nya, terus wow, keren. Ya kalau saya sih awalnya diajak sama Wetness sih. Awalnya tuh diajak buat gabung Asangata. Ya dia cuma kecipratan aja. Sebenarnya Asangata tuh saya sendiri awalnya. Sebenarnya Wetness sendiri. Karena saya masih malu dulu. Cinta Abadi. Nah dulu bikin lagu judulnya Cinta Abadi. Lagunya cinta banget sih sebenarnya. Terus karena saya malu mau tampil, jadi saya ngajak saya tulis sebagai anggota, tapi nggak tahu mau main apa. Soalnya dia cuma bisa main drum waktu itu, jadi akhirnya selanjutnya kami menggabungkan noise sama drum gitu. Dan jadilah Asangata. Saya gabung sama Hilman sama Wetness, namanya Ulo. Nah setelah itu saya terus berarti sampai kan tuh lereng main noise dulu, terus saya lanjutin sendiri. Habis itu kan saya pakai nama Ulo terus sampai jelek, sampai males kok jenengnya Ulo. Ya udah terus saya ganti yang baru itu Radio Active Orbit. Kalau aku awalnya gara-gara lihat Yes No Club kan itu banyak band-band atau orang-orang yang mainnya aneh-aneh kan, jadi saya tertarik kan. Terus lama kelamaan saya malah kayak apa ya, semacam kampanye kebisingan umum lah kan. Itu jadi ya begitulah. Kalau saya awalnya suka dengar musik apa ya, eksperimental, yang ambien, yang mengawang-awang, musik progresif, mungkin dari situ ya. Terus penasaran, coba-coba akhirnya bikin sendiri di rumah, eksperimental di kamar. Dan habis didengerin itu suka, ya paling habis itu ya lanjut sih karena suka. Ya sama seperti lainnya. Kalau aku pribadi malah mainnya pakai benda-benda yang ada di sekitar kita yang nggak kepakai kan, contohnya kayak kaki pasangan atau kaleng atau yang bisa menghasilkan bunyi, itu kita pakai untuk memainkan noise itu dengan tambahan efek dan kontak mic sih namanya untuk pengeras suaranya.
awalnya memang lebih ke toys sebenarnya kayaknya. Toys, bunyi-bunyian mainan, teman-teman beberapa bikin sendiri, kita coba belajar bikin sendiri gitu juga. Ya mungkin karena kita dari anak-anak visual gitu, jadi kita lebih senangnya yang lebih alatnya yang lebih apa ya, lebih ada gerakannya gitu, jadi kayak performa gitu sebenarnya. Kalau prosesnya sih ya sama seperti musisi pada umumnya lah, kita latihan, kita ngulik gitu. Dan biasanya dari rumah aku sudah punya setup yang sudah aku atur sedemikian rupa untuk menghasilkan sound seperti ini. Cuman untuk menspesifikkan sound apa yang aku mau itu susah, malah aku susah karena itu lebih ke feeling sih aku bilang. Jadi misalnya kita di rumah udah nyoba seperti ini, oh aku suka nih, ternyata pas di panggung kok berbeda. Mungkin aku cuma pakai apa ya, aku lebih suka pakai sound source yang akustik gitu, misalnya dari metal jang, katakan istilahnya metal jang, apa aku suka pakai rongsokan besi gitu, karena aku suka suara besi dan sebagai sound source akustik, lalu aku proses dengan berbagai macam rangkaian pedal, itu aja. Itu yang paling gampang. Kadang aku pakai synth juga, kadang aku pakai vokal segala macam. Dan improvisasi itu sangat apa ya, sangat dominan sebenarnya di setku. Sebelumnya juga nggak langsung sik ya. Sebelum sik aku pernah bikin eksperimental jet set, tapi konsepnya cuma sekali bikin album, sekali rekaman, sekali pentas, bubar. Terus setiap lagu kita gantian, kadang lu ngedrum, kadang vokal, ntar didit vokal gantian lah. Itu personilnya Didit, Handoyo yang sekarang pribumi itu, terus Jimmy sama aku. Terus pernah juga bikin Project Babi nomor 9. Itu murni alter ego aku sendiri, jadi setiap pentas aku harus ganti personil kecuali aku. Bikin arena buat main-main, setiap pentas, setiap rekaman harus ganti personil, ganti aliran, ganti kan. Kadang akustik, kadang synthesizer, terserah moodku waktu itu pengen apa. Buat cuma perkusi, terus apa lagi, terus ngajak lagi yang lebih luas, komunitas Lekros. Aku bikin kayak pemusik-pemusik di luar noise, ada hardcore, ada reggae, bikin pentas, kelompok bermain, belajar bersama. Aku bikin 3 sesi. Sesi pertama suara manusia, tak kumpulin macam-macam dari latar belakang bandnya, ada greencore, hardcore, reggae, suruh nyanyi bareng tanpa skenario. Sesi kedua alat musik, ada mesin tik, ada sepeda, kan semua yang bisa bunyi, mau alat musik juga boleh. Sesi ketiga semua bareng, masih kayak gitu, belum ada ya, karena masih bergerak sendiri. Habis itu ada tapi nggak ada kelanjutannya. Sekarang kan enak, ada bisa terus itu keputus kan. Setelah ngelakuin semua, ternyata paling cocok, paling enak buat dijalanin terus tuh tetap musik rock standar tapi tambah noise.
kita bisa dapat banyak ilmu daripada main sendiri. Kalau pas nyambung saling menimpali kayak orang ngobrol kan jadinya, saling kadang kenceng kadang pelan, pas nyambung juga puas. Oh mereka tahu maksudku, aku main gini mereka harus ngomong siapa, senang kayak telepati ya, kalau ngejam gitu kan enak. Kita nggak perlu ngobrol tapi bisa saling isi. Sebenarnya memang saya sangat suka dengan, kalau di dunia scene ada yang namanya modular scene memang sebenarnya. Modular scene sendiri kan sebenarnya adalah scene dengan part atau modul yang sebenarnya terpisah-pisah seperti itu. Jadi memang ada proses membangun bunyi gitu dari tiap modul gitu. Ada proses logika menyambung tiap modul, ada proses bagaimana bunyi ini dihasilkan seperti itu. Kalau buat saya sendiri memang proses yang menarik adalah proses menciptanya. Sebenarnya bukan di hasilnya, tapi proses menciptanya gitu. Karena kalau berbicara hasil, tiap orang pasti punya penilaian gitu, ataupun tiap orang pasti punya keinginan hasil bunyi. Tapi kadang-kala yang rumit adalah bagaimana proses itu dicari sebenarnya. Nah, memang kebanyakan orang itu akan berbicara hasil. Nah, saya lebih banyak berbicara tentang proses sebelum hasil, yaitu proses menciptakan bunyinya seperti itu. Yang saya lakukan selama ini kan memang adalah proses mengolah dari sistem yang sudah ada seperti itu. Dan saya memang lebih ingin menciptakan satu formula scene ataupun noise instrumen yang dia lokal seperti itu. Jadi dia tidak berpatok pada alat yang sudah ada sebenarnya gitu. Kalaupun itu alat sudah ada yang menjadi acuan sebenarnya, bukan patokan yang sifatnya harus seperti itu, tapi lebih menjadi acuan saja. Aku hanya kenal Wowo, Bukir pun baru kenal Wowo gitu. Dan begitu Wowo ketemu Bukir gitu kan, yang dia terpikirkan, dia langsung SMS aku, dia bilang, nih dia bilangnya waktu itu Zu harus kolaborasi nih sama Bukir gitu kan. Bukir siapa? Dia bilang gitu kan. Jadi jelasin waktu kayak gini-gini gitu kan. Oh ya, menarik gitu kan.
Gitu pun dia ngomong ke Bukir, dia nggak tahu dia ngomong apa ke Bukir apa nggak, kayaknya dia ngomong juga ke Bukir, kamu harus ketemu sama Ruli, yang namanya Ruli, dia kayak gini, punya minat di situ gitu kan. Nah akhirnya Bukir kan saya lihat tuh pada intinya dia kan musisi apa ya, yang dididik atau mendidik dirinya sendiri dengan cara-cara tradisional gitu, dengan dia muridnya Rendra gitu kan, ibaratnya dia muridnya Sadre, jadi didikannya lain dengan kita gitu kan, yang sebenarnya band-bandan gitu deh gitu kan, beda gitu dengan dia. Tapi dia Bukir sangat semangat bereksperimennya sangat kuat, dia pengen membuat eksperimen gitu, dia suka bereksperimen gitu. Sedangkan aku kebalikannya gitu, aku awalnya suka bereksperimen tapi kemudian aku pengen nambahin di Zoo kan awalnya etnisnya tambah-tambahin gitu kan, ya udah ketemu tengah gitu. Dan kita ketemu, aku pas Bukir mau main, aku ini apa namanya, disuruh bawa datang gitu kan, dia snowcloud nomor berapa gitu, nomor 2 apa ya, ya udah gitu. Bukir main di akhir sesi suruh improvisasi langsung di panggung gitu. Jadi karena improvisasi di panggung langsung, wah ini dia nih gitu kan, kok enak banget ya gitu. Selesai turun panggung satu juga kita langsung ayo bikin album. 4 hari kemudian albumnya jadi, hanya 4 hari kemudian albumnya jadi ya. Dan ternyata bukan cuma sekedar proyek sementara gitu, akhirnya terus gitu loh, terus dan cepat gitu. Jadi apa ya, karena cocok banget gitu. Kemudian ini tadi contoh bahwa minat yang sama tapi tidak saling kenal, kemudian dihubungkan oleh orang lain gitu ya, gitu. Jadi memang kita prakteknya di live fest itu sendiri ya lebih ke distribusi pengetahuan untuk ke warganya, untuk ke masyarakatnya. Kita menyelenggarakan banyak sekali workshop, kita buka di rumah kecil aja, ada yang datang 6-10 orang, itu udah bagi kita udah cukup, asal gitu kontinu, karena kita memang gerakan itu sendiri kan kecil kan, live itu cuma orang 9 kok, orang 9 juga punya aktivitas sendiri. Akhirnya ya kalau kita menyelenggarakan suatu hal yang besar terus tiba-tiba hilang, ya itu nggak sustain, nggak jangka panjang. Jadi kita memang taktiknya memang lebih ke gimana kalau kita membuat suatu hal yang kecil tapi continuous, yang berlangsung terus, kecil-kecil aja. Nah kebanyakan yang kita tawarkan adalah workshop, memberikan mereka pengertian, memberikan mereka bukan memberikan juga, tapi lebih berbagi pada mereka apa yang kita lakukan, sehingga mereka mengetahui, oh maksudnya ini tuh, oh apa yang mereka lakukan ini tuh. Dan kebanyakan yang kita bagi juga adalah kamu juga bisa loh, dengan kalau kamu mau, kamu bisa melakukan itu sendiri. Sering sekali kadang-kadang karya yang kita tampilkan, kita memberikan workshopnya mereka melihat ya yang kita pajang itu di galeri, kamu bisa membuat itu sendiri kalau kamu mau. Jadi itu bagi saya adalah satu hal yang penting. Ketika mereka datang, ternyata teknologi yang sangat sederhana ini itu bisa menjadi suatu karya, bisa diaplikasikan dalam bidang seni atau sains. Pada saat ini saya lebih eksplorasinya ke analog ya, hardware analog. Jadi dulu memang awalnya memang dari software, dari pure data, terus sekarang beralih ke hardware. Saya lebih suka membuat bunyi itu sendiri. Saya juga masih belajar, saya masih mengikuti banyak sekali tutorial yang ada di internet bagaimana membuat synthesizer itu sendiri, dan juga saya juga mempraktekkannya dalam suatu praktek kesenian juga, yang saya rasa itu adalah pengembangan apa ya, pencarian saya terhadap bunyi itu sendiri. Monggo centak rekam.
Ini apa? Ini apa dari data satu rumus doang. Sering intens ngobrol sama Ruli, ngobrol tentang apapun, musik dan film, dan kami terus membahas apapun gitu. Dan setiap dia pulang dari tur di luar negeri ke Eropa, aku selalu tanya, dan dia selalu cerita itu apa yang ditemui di sana, apa yang bla 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 yang menarik dan segala macam. Ngobrol, lalu terus aku ingat sepulang dia dari Denmark yang keberapa gitu deh, satu ayo kita bikin project, pokoknya dari cerita dia itu, terus apa yang bisa kita bikin nih di sini berdasarkan apa yang kau lihat gitu, pengalaman itu, bikinlah combo itu, musik improvisasi, dan itu sangat cocok denganku gitu. Dan karena aku suka improvisasi, dan ya udah kami bikin combo itu, dan sejauh ini ternyata sambutannya lumayan oke ya, maksudnya orang-orang pada semangat dan gairahnya cukup besar gitu untuk itu, karena ada apa namanya, ada wadah baru gitu untuk berkembangnya musik eksperimental. Waktu baru bikin sesi pertama itu masih ya belum terorganisasi dengan sungguh-sungguh ya, maksudnya kita serius tapi belum yang masih namanya coba-coba bikin aja gitu. Dengan waktu itu pemainnya ada 5, aku semua yang milih, karena aku yang mau main, ya udah aku sesi pertama ini aku yang main, dan aku mau main sama ini itu semua aku yang milih. Terus nah kemudian sekarang sudah berlangsung 14 kali selama setahun lebih, tahun 4 bulan 3 bulan. Nah ternyata setelah apa yang aku amati dan aku alami sendiri dalam bermain maupun menonton atau menyelenggarakan combo ini, lewat improvisasi itu bisa menariknya adalah ya combo bukan hanya improvisasi tapi dan juga kolaborasi, penekanannya ada di 2 hal itu. Dan kedua hal itu menurutku adalah termasuk metode yang bisa dibilang cukup manjur ya, cukup dahsyat untuk merangsang untuk tumbuhnya baik bakat baru ataupun bentuk musik yang baru gitu.
aku berada di skena hardcore punk. Terus tipikal orang yang suka sesuatu yang nggak umum gitu. Maksudnya kalaupun aku suka musik hardcore punk ya hardcore punk yang aneh-aneh, kalau nggak yang cepat ekstrim kayak gitu, seperti power violence itu. Ya pokoknya yang nggak banyak orang suka musik kayak seperti itu. Dan akhirnya dari situ aku nemu satu band namanya Man's Bastard. Jadi ya dia menggabungkan antara power violence, hardcore punk, sludge, noise rock, eksperimental gitu. Nah dari situ aku tahu mereka banyak menggabungkan musik-musik seperti itu. Terus aku tertarik gitu loh mereka bisa masukin ini ya, kayak mereka bikin ampli sendiri, terus bikin alat noise sendiri kan. Nah dari situ oke lah, aku mulai masukin seperti dengerin seperti itu. Terus akhirnya bandku sendiri jadi musiknya seperti itu. Dari situ ngobrol-ngobrol, ketemu sama Wetna, sama Iman, sama macam-macam orang yang sama-sama tertarik sama noise. Terus akhirnya ya udah ngobrol-ngobrol, kenapa nggak kita bikin sebuah event musik gitu loh, yang untuk noise, karena sebelumnya bermainnya tuh kalau nggak di acara pembukaan pameran gitu, atau enggak main di acara-acara underground gitu yang kebanyakan panitianya juga nggak suka kalau kita main. Maksudnya kita sering main terus dikecilin volumenya gitu, karena dianggap kayak ngerusak alat lah kayak gitu. Ya udah kita bikin, akhirnya muncul ide yang kemudian menjadi kan sebuah wadah yang namanya Jasa Noise Bombing tadi. Jadi ya intinya sih kita main di tempat dimana aja yang ada listriknya, terus kita bisa main sepuasnya sampai diusir orang. Sukses. Bisa ditanyain nggak, Mas? Mas. Kalau di sini tuh ada security juga. Dan kayak gitu ya. Kalau dulu yang mungkin lainnya lebih ke noise yang benar-benar berisik gitu. Yang pokoknya yang bikin telinga tuh nggak nyaman gitu. Terus sekarang aku lebih suka ngulik noise yang lebih
yang drone gitu, yang drone gitu, yang terus bikin orang tuh ngantuk gitu, menikmatinya dengan ngantuk dan lebih kayak menyatu sama alam seperti itu. Jadi pas aku sempat main di RRX Fest itu aku nyoba mengambil atmosfer apa yang ada di situ, dan waktu itu ada banyak sekali suara-suara binatang seperti namanya tonggeret gitu, dan kebetulan sound yang aku pakai itu hampir mirip gitu. Jadi pas aku main ada tonggeret bunyi juga, dan itu mirip kayak sautan ini. Itu yang aku seneng gitu. Aku lebih kayak sekarang jadi kayak lebih mikirin detailnya gitu. Dengan musik-musik yang non konvensional ini sebenarnya saya sempat meninggalkan cukup lama mungkin ya waktu itu, karena ada punk gitu yang menurutku ini sesuatu hal yang lain gitu. Karena ini tidak bereksperimentasi dengan musik gitu, bereksperimentasi dengan medium seni, tapi lebih bereksperimentasi dengan ideologi. Nah, dan itu yang kemudian menarik perhatian saya, yang kemudian saya lebih banyak di komunitas punk, hardcore kayak gitu, membangun komunitas itu. Terus meskipun kemudian ada di sela-sela itu juga saya masih memainkan musik yang eksperimental juga, tapi nggak terlalu intens waktu itu. Kemudian ada sik segala macam juga nggak terlalu intens dekat dengan mereka, cuman ya datang mengapresiasi. Sebelumnya juga mungkin tahun 2010 waktu itu saya merasa ada teman-teman yang mulai memainkan musik non konvensional lagi, yang sempat nonaktif gitu 2006, 2007, 2008, 2009 itu cukup nonaktif gitu, nggak banyak. Tapi mulai muncul kecil-kecil ini. Kemudian saya berinisiasi membuat satu wadah Yes No Club itu, yang mengundang teman-teman ini untuk punya ruang untuk bermain kayak gitu, ruang bermain. Dan tujuan kedua dari Yes No Club adalah waktu itu memicu atau menginspirasi teman-teman untuk lebih memainkan atau membuat musik yang beda, yang aneh, yang berkarakter gitu. Karena waktu itu sempat stuck gitu, aduh musik Jogja kayak gini-gini aja, kayak cuman menjiplak yang ada di Jakarta, yang ada di Bandung, kok jadi kayak gini gitu. Victory!
awalnya hanya ditonton cuma 10 orang gitu, terus kemudian sampai sekarang sampai yang terakhir pun waktu Ruins itu banyak sekali yang nonton gitu. Bahkan anak-anak apa ya, anak-anak yang tadinya tidak menggemari musik-musik yang non konvensional ini kemudian bahkan datang karena kurius gitu, ingin mendapatkan sesuatu, mendapatkan pengalaman yang berbeda itu, pengalaman bahwa nonton musik yang mungkin gitu-gitu aja kemudian wah ini beda nih gitu, nonton Yes No Club atau datang ke acara yang dibuat oleh Jogja Noise Bombing atau teman-teman lain yang mengorganisir musik-musik seperti ini gitu. Jadi ada perkembangan di situ, banyaknya mulai banyak digemari dan benefitnya ya kemudian mereka mengenal, mendapatkan informasi dan ya mendapatkan inspirasi itu yang paling penting gitu. Kemudian memainkan gitu. Aku yakin ada beberapa penonton Yes No Club yang kemudian terinspirasi, terus kemudian membuat apa ya, membuat pertunjukan atau memainkan gitu musik yang non konvensional. Seperti saya bisa ngelihat itu si Adit Arpapel itu, dia punya band Arpapel itu, dia memainkan musik grunge gitu. Dari awal Yes No Club itu dia selalu nonton sampai saya ini siapa ya gitu, karena awal-awal memang yang nonton tuh orang yang kenal-kenal aja gitu, yang saya kenal gitu biasanya, karena yang nonton cuma 10 orang, 15 orang, paling banyak 20 orang, itu rata-rata orang yang sudah saya kenal gitu. Nah ini anak ini siapa ya, itu si Adit, terus kemudian lambat laun saya lihat dia juga sudah kemudian mulai memainkan noise, terus mulai eksperimental, memainkan keluar dari maksudnya bukan keluar ya, memainkan musik yang beda dari yang dia biasa lakukan seperti itu. Jadi ya dari kasus kecil ini, dari sini saya bisa melihat bahwa apa yang saya buat di Yes No Club itu ada benefitnya untuk apa ya, pertumbuhan musik-musik non konvensional seperti ini di Jogja kayak gitu. Keracunan identitas, keracunan identitas, keracunan identitas, keracunan identitas. Saya gitu lebih tertarik bereksperimen di apa ya, di gagasannya, format gitu, di gagasan dan format, entah itu pesan atau entah itu bentuk apa ya, bentuk gagasannya kayak gitu. Karena saya nggak terlalu tertarik di bereksperimen dengan device gitu, dengan alat gitu, apa ya, menggunakan batu atau menciptakan alat elektronik yang menghasilkan suara seperti ini. Aku nggak terlalu tertarik karena aku nggak punya skill yang bagus di apa ya, kekriaan seperti itu nggak punya skill di situ gitu. Jadi lebih tertarik ke penciptaan
bereksperimen dengan gagasannya, bentuknya gitu. Makanya proyek-proyek yang saya bikin gitu itu selalu bentuknya sangat populer gitu, punk gitu. Misalnya kayak The Spektakuler gitu, ya punk gitu, ya band punk, ada gitar, ada bass, ada drum gitu. Nah, tapi bereksperimennya di bentuknya gitu. Bentuknya improvisasi gitu. Bentuknya improvisasi, nggak bikin lagu, tidak seperti band punk pada umumnya gitu. Kita berimprovisasi saat itu juga, dan kemudian liriknya juga ya baca dari koran gitu, yang memang kemudian membentuk satu isu tertentu gitu, tentang tentang keanehan, keajaiban kehidupan sosial di politik di Indonesia seperti itu. Jadi lebih kayak gitu. Terus kayak Porn Zone itu juga, ini yang terakhir mau saya buat itu juga ya punk gitu, di beat punk tapi dibikin lebih hampir sama sih sebenarnya dengan Spektakuler gitu, cuman ini lebih kencang dan lebih psychedelic gitu, lebih kosmik gitu, cuma bedanya di situ. Mungkin kayak Seks dan Tahta gitu ya, itu bereksperimen dengan device yang sangat instan gitu, GarageBand, software GarageBand itu software yang sangat instan gitu. Jadi eksperimennya ke composing gitu. Sedang saya pikirkan sekarang itu terinspirasi. Kalau ini lebih bikin instrumen musik gitu. Meskipun ya itu tadi, meskipun saya bilang saya nggak punya skill di situ, tapi ya ini kepikir, dapat ide, dan ya nanti bisa order ke orang lah gitu. Jadi yang idenya datang waktu kampanye pilkada ya di Jogja, yang semua orang pakai kelapa bongbongan kayak gitu, ya sangat bising ya, kepikiran bikin instrumen yang dari knalpot dan ini motor gitu, dari sepeda motor yang dirombak itu, kemudian jadi semacam kayak instrumen musik yang bisa dimainkan.
So I first discovered the noise scene in Indonesia in 2014. I was looking for some original music venues because before I discovered the noise scene, every place I went to was mostly like reggae bands or cover bands, and I was looking for something a little bit more original. And some guys that I was skateboarding with had told me about this venue called ZOB and a show that was going to happen at ZOB. The show happened to be a variety of bands. When I first got there, there was an indie band, and then like a traditional like 80s hardcore band, and then like a death metal band played, and grindcore band played. And then, and I thought it was really great. I thought lots of cool things were happening. And then all of a sudden I saw these guys carry a table over to the stage with a lot of electronics on it, and I thought, oh my God, noise, yes, yes, yes. I didn't think that Indonesia would have like a noise scene. But the band that ended up playing was Sulfur, which is Krishna and Waru. Time, right after their set, after Sulfur played, I think it was actually Hillman came up to me and said, hey, did you like that? Was that really cool? And I said, yeah, of course, I do noise myself. I love noise music. And he said, oh, great, I have some people I want to show you. So he introduced me to Ari Mind Blasting. He introduced me to Intramanus. Pretty much I met the entire Georgia noise bombing community at that one show. And it was really cool to be introduced to the experimental scene in that capacity, to be at a show that had a variety of bands playing, and then to be, pretty much embraced by the noise community in Yogyakarta. And from there, I've just, made so many good lifelong friends, and have been able to, incorporate myself in the community pretty solidly. So I'm still sort of learning about, I guess, with the noise scene here in Indonesia, but I'm really fascinated by it. I mean, I've been aware of Senyawa for a couple years and knew a friend of mine introduced me to their music, and just seeing what Wukir does with instruments and how he builds instruments, and to me that's fascinating. And just seeing how traditional music in Indonesia and traditional elements and natural elements, be it bamboo or whatever, can be brought into noise music, to me is really interesting. It's like a stingray. Yeah.
3 tahun belakangan ini mungkin untuk musik-musik eksperimental tambah ini ya, jadi tambah kencang gitu. Jadi nggak hanya di Jogja aja sih sebenarnya, ada beberapa tempat yang memang ya, terutama kota besar yang masih jadi basis utama pergerakan musik eksperimental seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang. Terus ya kalau kebetulan di Jogja sih ya orang yang main eksperimental udah tambah banyak gitu, jadi nggak hanya 1-2 aja seperti dulu, dan sekarang kayaknya udah jadi perhatian tersendiri untuk musik-musik eksperimental. Kebetulan saya aktif di Jogja Noise Bombing. Ya, Jogja Noise Bombing itu yang selama ini mungkin jadi pusat perhatian saya pribadi sebagai mungkin kalau apa ya, bukan semacam ukuran jadi musik eksperimental yang di Jogja itu seperti apa. Itu Jogja Noise Bombing itu presentasinya seperti itu. I think participating in noise bombings has been one of the more memorable experiences that I've had. I think the opportunity to go somewhere, find an outlet that had electricity, and then plug in an amplifier until we're asked politely to leave, is really kind of cool, because it's an experience that I haven't really had other places. It's a really guerrilla way of having shows. It's kind of cool to get a text from Indra Menus that says, hey man, we're going to meet at this place at this time, bring minimum gear because we don't know how long we'll play. And it's been a cool experience to take that, and then to take that concept of Jogja noise bombing to other cities in Indonesia and see how, the other people react to noise. I feel that in Yogyakarta, because it's an artist city, because it's a melting pot of a city and a collective city, more people are tolerant of something like Jogja noise bombing. Kita bisa melakukan hal seperti itu dimanapun gitu. Ngebom gitu tadi tuh. Dimanapun sebenarnya. Hanya kita aja yang merasa, ntar mereka gini, sebenarnya hanya perasaan yang kita aja itu. Tapi sebenarnya siapapun itu selalu suka dengan sesuatu yang mengejutkan itu, apalagi shocking gitu. Gak usah gitu, kecelakaan aja orang pasti lihat kan ibaratnya gitu. Dan semakin shocking semakin orang pengen lihat gitu. Jadi sebenarnya dimanapun itu gitu bisa gitu. Makanya banyak konsep-konsep seperti Vincent Moon atau yang seperti itu gitu kan, Jogja Noise Bombing juga contohnya itu kan sebenarnya membuat orang semakin terbiasa dengan hal-hal yang mengejutkan tiba-tiba terjadi di kehidupan mereka gitu, yang biasanya standar gitu. Saya melihat perjalanan Jogja Noise Bombing itu nggak hanya bombing. Ternyata pas kita seneng-seneng bombing, kepikiran, bikin workshop ya, kemudian bikin latihan, kita bikin tour ya. Jadi itu kan kalau kita nggak serius, kita nggak mungkin bisa ngelakuin kayak gitu, nggak bisa. Jadi kan kayak kalau fun ya fun, seneng-seneng aja udah selesai bubar. Tapi ini nggak, berjalannya itu kayak ada progres naik terus sampai akhirnya kita bisa bikin Jogja Noise Fest, kemudian berlanjut lagi ada Jogja Noise Fest 2, dan sampai terakhir kemarin kita bikin ya Jogja Noise Bombing Fest yang 2014 sampai 2 sesi itu kan. Bagi saya udah kayak puncaknya ini. Mbak rahasia yang tergambar lewat gerhana bulan, gerhana bulan, gerhana bulan, gerhana bulan. Jogja cukup punya peran yang sangat kuat sih untuk jenis musik yang kita sebut aja non konvensional ini ya. Entah itu mau eksperimental atau entah itu noise atau apapun lah. Itu mungkin yang saya tahu itu memang diawali
yang saya tahu itu mulai marak itu akhir 90-an. Muncul beberapa teman-teman yang tertarik memang untuk memainkan musik yang nggak umum saat itu, di luar punk, di luar hardcore, di luar metal, di luar pop yang saat itu memang lagi marak gitu, bahkan lagi mau memulai itu. Dan tak pikir di periode Jogja sampai tahun 2000 itu yang membentuk Jogja hari ini juga, karena di zaman-zaman itu tahun 94 sampai 98 itu ada kejadian luar biasa, bukan masalah politik, tapi kejadian luar biasa itu saat itu tidak banyak pilihan, kita tidak banyak pilihan mendengarkan sesuatu tentang musik atau apapun, seni budaya apapun. Mungkin seni rupa lebih luas, tapi dengan musik kita sangat terbatas. Kita nongkrong Kota Mas itu salah satu toko yang diandalkan banget, selain sekolah katalog. Kenapa di tahun ini merubah? Karena di tahun ini muncul underground jadi established, musik metal established, punk established, hardcore established, terus musik eksperimental ada walaupun arahnya belum jelas. Lalu kemudian kombinasi antara multimedia mulai muncul juga dengan musik, dengan lintas disiplin antar gerakan seni mulai muncul. Kemudian tiba-tiba dunia mengamini semua, memasukkan semuanya ke Indonesia. Jogja tiba-tiba punya banyak sekali pilihan. Ketika pilihan-pilihan itu ada semua, kabeh mlaku dhewe ini. Makanya aku sangat memperhatikan era sebelum tahun 2000, karena di zaman itu pilihan itu sangat sedikit. Meskipun kalau ditarik ke belakang itu ada gitu, misalnya sejarahnya juga ada tahun 70-an itu. Tahun 70-an itu ada orang-orang seperti Jadu yang bikin musik kampungan, nama bandnya itu, yang memainkan musik sangat eksperimental waktu itu. Itu manusia suatu saat pasti mati. Dan memang harus dicari tahu sebenarnya untuk itu, semain untuk mencari awal mula, bukan mencari akar, karena tidak ada hubungannya sama sekali gitu. Karena anak-anak tahun 90-an yang memainkan musik ini, mereka tidak terinspirasi sama sekali oleh apa yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Aku di Jogja tahun 2002, terus masuk seni rupa, diisi, masuk grafis, dan aku nemuin era-era itu, aku nemuin teman-teman punya minat sama pada performance dan sound art, meskipun kita pada saat itu sangat minim referensi. Akhirnya kita bikin aja gitu dengan alat seadanya, waktu itu namanya Black Ribbon. Nah terus udah kita banyak, karena kita didukung dengan performan yang menarik buat beberapa orang, dan kita main di skena seni pada saat itu, seni rupa, banyak orang tahu, jadi banyak orang tahu gitu. Padahal sebenarnya kita sendiri nggak tahu kita main apa gitu, improve aja. Kita pun belum tahu referensi yang banyak seperti sekarang, pikir. Dan orang tidak seperti komunitas punk atau hardcore itu
komunitas musik-musik yang non konvensional ini tidak memiliki komunitas gitu. Tidak memiliki komunitas. Mungkin anak-anaknya lebih lebih nggak suka struktur. Tidak suka struktur, tidak seperti waktu yang terjadi di punk gitu. Meskipun punk ideologinya seperti itu, tapi menciptakan struktur, menciptakan komunitas, menciptakan pasar, menciptakan macam-macam lah gitu. Peranata sosialnya itu diciptakan gitu. Nah, anak-anak ini aku lihat nggak memiliki intensi untuk menciptakan komunitas gitu. Ada sih waktu itu sebenarnya kayak si Sony dari Sik itu sempat membuat beberapa kali acara gitu yang mengundang anak-anak yang main musik yang aneh-aneh gitu. Bahkan sempat bikin zin juga soal itu, bikin kompilasinya juga waktu itu. Cuman karena orang-orangnya ya itu nggak berkomunitas itu, jadi ya nggak ada komunitasnya, nggak ada wadah yang solid lah katakan seperti itu. Sampai kemudian mungkin 3 tahun terakhir inilah itu kemudian ada Jogja Noise Bombing itu yang mulai diinisiasi, terus kemudian dibentuk sebagai satu komunitas kolektif gitu. Karena ada Jogja Noise Bombing menjadi terkumpul. Pertemuan saya dengan beberapa teman-teman yang bermain situ ataupun kolektif seperti JNB memang harus saya akui bahwa Jogja sekarang memang punya punya scene yang lebih solid sekarang gitu. Tapi juga menariknya juga ada combo gitu, dimana ada scene buat skena musik-musik improve eksperimental dalam bentuk yang lain lah. Ya mungkin ya live patch jadi live patch karena di Jogja. Mungkin kalau di kota lain mungkin nggak akan bisa tumbuh seperti ini. Ya singkatnya saya ketemu dengan teman-teman yang nggak cuman dari, karena saya kesini kan untuk kuliah kan, untuk SMA dulu kan, untuk SMA. Terus kuliah sampai hingga menetap ke sini. Dan di situ saya melihat bahwa komunitas-komunitas itu sangat aktif ya di Yogyakarta, sangat hidup lah. Saya mulai membantu teman saya hari dulu menyelenggarakan acara-acara musik elektronik, namanya Electricity dulu. Saya cuma bantu dulu. Terus bisa kenal dengan nama anak-anak elektronik. Terus juga ya pada saat itu masih zamannya rave party di Yogyakarta di mana-mana. Dari situ saya mengenal komunitas-komunitas, akhirnya berlanjut hingga sampai sekarang di live patch ini. Kalau praktek saya sendiri kemarin itu memang sama teman-teman juga mau mengadakan Breakcore Labs itu
sampai 10 seri itu memang tujuannya sih bagaimana kita mendukung teman-teman yang praktek musiknya eksperimental, noise, deathcore, hardcore, bukan hardcore ya, speedcore seperti itu, tapi dengan suatu kemasan yang mendukung mereka dalam suatu pentas. Kalau Jogja sih, kalau pendapat pribadi sih masih tempat yang nyaman untuk beraktivitas. Untuk ya kalau ini dianggap seni ya untuk seni sih masih terbuka dan masih nyaman lah. Memang dari awalnya emang perkembangan di Jogja kayaknya lebih cocok buat eksperimental ya. Mungkin karena iklimnya, kesibukannya. Biaya hidup murah. Di sini biaya hidup murah. Terus secara geografis ruangnya sangat berdekatan, nggak gede gitu. Jadi banyak waktu luang untuk mikirin yang enggak. Waktunya relatif lebih panjang dibanding kota lain. Maksudnya waktu lebih panjang karena kemana-mana masih dekat, nggak ada macet. Dalam satu hari itu bisa janjian 2-3 orang. Akhirnya banyak waktu yang bisa dikerjakan. Misalnya ngulik, noise ngembroke toko, noise iki misalnya ngono kuwi. Hal-hal seperti itu bisa terpikirkan di Jogja. Saya tidak mau mengistimewakan Jogja atau menjelekkan kota lain atau gimana, hanya ini kota yang saya hidupi. Saya merasa bahwa di sini tukeran informasi antara person to person, orang ke orang itu lebih cepat, lebih banyak, lebih luas. Dan orang Jogja itu karena hal itu tadi itu faktor itu tadi, kemudian orang Jogja juga nggak terlalu saat memikirkan membuat sebuah karya itu tidak memikirkan popularitas dan segi finansial gitu. Jadi ya bikin aja gitu. Di sini tuh lebih organik, pembentukan apapun yang terjadi di Jogja itu lebih organik dibanding kota lain. Yang kota lain ono alasan sing melatari. Soalnya aku pengen gawe karya iki soalnya udah ngono teng duwe iso dipentaske ono sponsor sak mlebu ngono-ngono lah kompleks. Oh, dan satu lagi faktor yang mempengaruhi juga itu orang Jogja itu nggak takut desa atau katrok kayak gitu. Jadi ya filter itu kemudian berkurang. Itu yang kemudian misalnya kayak Senyawa gitu. Senyawa itu memainkan musik tradisional gitu. Sebenarnya punya intensi untuk memainkan musik tradisional gitu. Menggunakan bambu, terus musik-musik daerah yang mungkin di ranah musik populer itu entah di kota lain atau dimanapun gitu di Indonesia itu yang selalu dihindari gitu. Waduh, desa kayak gitu. Nah ini karena nggak ada filter itu, jadi ya loss aja gitu. Itu kenapa kemudian bisa terjadi cara menggabungkan musik eksperimental barat gitu dengan tradisional, musik daerah, musik tradisi gitu. My time in Indonesia, my time in Yogyakarta, has influenced the sound that I've been going for. So while I've been here, I'm given more time and more freedom to explore things that I might not have felt as comfortable exploring back in the United States, or maybe I would have explored, but I wouldn't have had the same community to support me and to kind of see the other experimental artists here in Yogyakarta, and we kind of feed off of each other, and we kind of look at each other and say like,
all right, I like what you're doing, let's kind of collaborate, and having that opportunity to build and develop as an artist in the artist city of Indonesia has been a great experience for me, because it's definitely broadened my horizon and gave me more experience doing things that I want to do, making the sounds that I want to make. Yang mau dieksplor dalam musik noise itu sebenarnya banyak banget loh, ya kan. Aku belum banyak menemukan musisi noise di Jogja yang bermain halus banget, gitu. Yang bermain bukan harsh noise, gitu. Gitu. Masih ya, aku mungkin ada tapi aku nggak begitu ngeh ya. Tapi intinya masih jarang. Aku pengen ngeliat itu loh, maksudnya yang apa ya, membalikkan definisi noise itu sendiri, gitu. Noise kan awalnya bising, musik bising pada intinya, gitu kan, pada dasarnya, hakikatnya, yang kemudian berkembang menjadi berbagai macam cabang, gitu kan. Nah, dikala semua atau semakin banyak orang melakukan itu, aku berharap selalu akan muncul di mana-mana, selalu akan muncul orang yang melawan itu lagi, gitu. Nah, aku menunggu itu, gitu. Gerakan lain yang melawan itu lagi, itu sehat itu namanya. Di saat sesuatu itu menjadi mainstream, saat sesuatu itu menjadi umum, jadi tren, pasti muncul sesuatu untuk melawan itu lagi, gitu. Dan itu menjadi gerakan baru dan seterusnya. Itu yang akhirnya menciptakan musik baru, akhirnya sehat gitu loh. Kedepannya selalu sehat gitu. Makanya aku kalau mau bisa dibilang Zoo itu aku sangat suka gitu ngeband dengan Zoo karena selalu melawan yang ini gitu. Kalau awal-awalnya iyalah dimanapun aku pikir setiap orang yang mulai membuat sesuatu itu selalu meniru apa yang dia suka. Kayak Zoo misalnya, itu kan juga meniru idola mereka, tapi kemudian arahnya ke sini gitu, semakin mulai nyanyi Jawa, kemudian nyanyi ya lagu-lagu daerah gitu yang dengan cara mereka sendiri, itu yang membuat beda ya, punya karakter kuat gitu. Mana-mana pasti kita awalnya meniru idola, pasti semua orang pasti idola, siapapun itu pasti awalnya idola. Tapi kemudian tantangan selanjutnya gimana menyamai idola dan kemudian gimana mengalahkan idola itu. Kita lebih keren dari dia setelah itu. Akhirnya begitu sudah di tahap itu kita ngerasa idola kita nggak ada apa-apanya, semuanya itu biasa aja gitu ibaratnya kan. Bukan sombong tapi kita pasti bisa lah lebih dari yang kita idolakan pada awalnya gitu. Memang sebenarnya harus diakui kita memang belum punya identitas secara bunyi sebenarnya gitu. Belum punya identitas bunyi. Ya masih berputar dengan entah dari Japan Noise ataupun dari apa namanya artis-artis noise yang lainnya sih. Tapi perlahan saya yakin pasti akan ditemukan formulanya masing-masing nantinya. The future of noise in Indonesia, and especially the future of noise in Yogyakarta, is just rising, and I can just see it becoming something very big. Jadi kalau kamu main noise, pikiran kamu jadi lebih terbuka. Maksudnya kalau kamu terbiasa menghilangkan noise dalam musikmu, nah sekarang malah kamu memunculkan noise dalam musikmu ini. Itu sesuatu yang dianggap mengganggu, akhirnya malah jadi objek utama. Terus gimana caranya kamu mengolah objek utama tadi menjadi sesuatu yang baru. Sejauh ini sampai sekarang itu akhir-akhir ini kalau saya perhatikan itu sepertinya
mulai terjebak pada musik eksperimental sebagai sebuah genre, sebuah jenis musik, jadi sebuah pakem gitu. Itu yang itu seharusnya dihindari gitu. Dalam apa ya, dalam kancah eksperimental itu justru ya harus yang dihindari seperti itu, karena tujuannya adalah bereksperimen. Itu sih, tidak memainkan musik eksperimental tapi bereksperimen dalam bermusik gitu. Itu yang apa ya, yang patut untuk terus dikembangkan gitu. Cuma dicari lagi, dikembangkan lagi, dicoba-coba lagi seperti itu dengan bentuk-bentuk yang lain gitu, mencoba bentuk-bentuk yang lain gitu. Hal itu yang kemudian akan membuat orang-orang itu tadi itu tertarik untuk datang gitu, karena setiap kali mereka datang mereka akan mendapatkan sesuatu yang berbeda gitu, karena ini bermain di kancah eksperimental gitu. Kalau orang-orang yang datang mendengarkan, menonton musik eksperimental yang besok mereka datang lagi seperti itu lagi, datang seperti itu lagi, ya mana eksperimentalnya gitu. Jadi itu yang mungkin penting untuk diagendakan. Kalau ini sudah bilang menjadikan ini apa seperti Jogja Noise Bombing ini sebagai sebuah komunitas, itu ya itu sebagai wadah eksperimen, bukan wadah musik eksperimental, itu sebagai satu genre. Itu sih yang saya lihat, bentuknya bisa macam-macam, nggak hanya noise sudah, bagi saya noise itu sudah seperti genre. Jadi ya pasti begitu gitu. Tinggal mencari bentuk-bentuk yang lain gitu. Karena Indonesia itu negara yang sudah sonically noise gitu. Jadi kalau memainkan musik noise dengan perangkat-perangkat elektronik gitu, ya ngapain gitu. Jadi memang harus dipikirkan, dicari tahu lebih banyak, dikali lagi, dieksperimen, dicoba-coba lagi seperti itu. Karena kalau di barat ya saya sangat paham sekali, di Jepang atau di negara Eropa gitu saya sangat paham sekali. Ketika saya berkunjung ke sana, saya paham sekali kenapa mereka membuat musik-musik yang bising, karena kotanya, negaranya sangat sunyi gitu. Kalau di sini bangun tidur, lagi tidur aja udah bising, ada adzan, ada orang ketok-ketok apa pos kamling, taktok segala macam gitu. Jadi udah negaranya udah sonically noise. Jadi ya menurut saya harus mulai dipikirkan kembali gitu, apa itu noise dalam term karya sound gitu. Harus dipikirin lagi gitu, bereksperimen lagi. Terus aku bersama beberapa teman juga menginisiasi komunitas elektronik musik. Mungkin itu komunitas pertama sih, lumayan bertahan cukup lama, sekitar 5-6 tahunan konsisten di bidangnya, sampai akhirnya kita harus sadar kudu bekerja, cari uang, menghidupi hidupnya. Dan yang aku cukup banggakan, mungkin karya-karyanya nggak terdengar, tapi yang cukup aku banggakan, teman-teman ini yang di komunitas itu, komunitas Sound Boutique itu, sampai hari ini pekerjaan dia yang menghasilkan dan menghidupi dia dan keluarganya itu
tidak jauh dari yang terbentuk di dalam komunitas itu. Nah, artinya ada sesuatu yang bisa dilakukan dari apa yang kamu cintai. Gue paling penting buat aku. Jadi orang semata-mata yuk udah lulus kuliah yuk kerja, kawin, mati yuk. Tapi ono passion yang dia lakukan di hidup ini dan gue menghidupi dia. Gue menghidupi aku barang. Gue cukup lumayan untuk tingkat keberhasilannya. Membuat karya itu kan tujuannya paling mulianya, tujuan sebenarnya kalau menurutku adalah untuk menginspirasi. Jadi bukan sekedar untuk main-main kan, bukan untuk sekedar asik-asik aja, tapi sebenarnya tujuan untuk menginspirasi. Aku sih ada beberapa pengalaman gitu ya. Main di mana ya? Main di Bandung ya. Main di Bandung di Braga, itu main di festival Braga dilaksanakan di tengah jalan gitu. Ada videonya di Kebun Binatang Film gitu, kalau melihat yang nonton tuh ya orang awam gitu ya, orang tukang parkir, ibu-ibu gitu, SPG gitu, orang-orang yang mereka harapnya mungkin sekedar nonton musik etnik atau nonton musik populer gitu. Ternyata senyawa gitu. Ya justru malah macet gitu, justru malah padat karena dan setelah itu beberapa dari mereka ngikut kita pulang ke hotel, pengen bertanya lebih lanjut. Itu ibaratnya terinspirasi kan? Inspirasi, dan beberapa kemudian yang nge-add di Twitter, di Facebook dan bilang, "Mas, saya pengen nyanyi gitu, gimana sih caranya?" gitu kan. Aku pengen bisa buat musik itu ibaratnya sederhana gitu kan, tapi ada ininya, ada apa? Ada kelanjutannya gitu loh, ada dampaknya ada gitu. Dampaknya ada. Suasana susah banget ya. Agak dilonggarin ke sebelah kiri. Kiri saya. Kiri saya.